Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 5 atau part terakhir untuk minggu ini ya. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Bumi. Nah, untuk Bumi terkoreksi 1,07% ya. Ya, karena dia open gap up, dia turun, tutup gapnya. Ya, mudah-mudahan di minggu depan dia bisa lanjut naik lagi ya, menembus 190-nya lagi, tembus 199. Next targetnya adalah di 220 dan 246 kalau kuat naiknya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Fire. Fire setelah breakout di hari Rabu ya, tanggal 9, kok sempat koreksi, dan di hari Jumat kembali menguat lagi ya, tembus target di 296. Nah, next targetnya adalah di 326 dan 340. Ini masih boleh dipantau untuk pergerakan Fire ya beberapa hari ke depan. Saham berikutnya yaitu adalah BP. Nah, BP sudah sempat tembus resisten atau top box di 145 ya, tapi sayangnya di sesi 2-nya dia turun lagi ya. Dia turun lagi dan ditutup persis sama dengan resisten di 145. Masih ada kemungkinan lanjut, juga ada kemungkinan koreksi. Kalau koreksinya selama masih di atas 138, ini masih oke ya, tapi kita juga nggak tahu kalau misalkan BP ini mau tutup gapnya juga mungkin juga bisa ya di harga 137. Tapi dipantau aja pergerakannya. Kalau dia koreksi selama dia masih sudah sentuh 137, bagus. Kalau kembali menguat lagi bisa masuk lagi. Harapannya dia bertahan di 145, targetnya adalah 159 dulu untuk saat ini. Yang berikutnya adalah Agi. Agi masih bertahan di atas MA10 ya, di atas 2040. Agi close di harga 2050. Masih oke untuk diperhatikan. Kalau Agi berhasil breakout 2160, targetnya adalah di 2290. Saham berikutnya adalah Akra. Akra masih bertahan ya di atas support 1460 ya. Nah, ini hari ini juga di hari Jumat dia kembali bergerak di atas MA10-nya, yaitu di atas 1475, close di harga 1480, persis satu tick. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi naik ya ke target atau high sebelumnya di 1580, dan bisa tembus top box-nya juga untuk menuju target ke 1635. Saham berikutnya yang bisa diperhatikan adalah IPTV. Nah, IPTV ini udah sekitar 2 mingguan dia sideways. Ini perhatikan aja kalau dia berhasil breakout 87-nya. Nah, kalau sudah berhasil breakout 87, targetnya ke 93 dulu ya. Semoga bisa. Jadi dipantau aja untuk pergerakan IPTV. Biasanya bareng dengan saham-saham MNC yang lain ya. Kita pantau. Saham berikutnya adalah KRYA. KRYA terkoreksi 3,2% ya terkoreksinya. Masih oke karena masih bertahan di atas resisten 420. Harapannya kalau misalkan kembali menghijau, targetnya di 510 dulu. Saham berikutnya adalah STA. STA juga menguat 3,6% ya. Target berikutnya adalah di 1005 dan 1025. Mudah-mudahan tercapai ya untuk STA. Ini juga setelah breakout ya di 935, ini bagus banget. Mudah-mudahan bisa naik terus. Dan juga SCMA. SCMA juga masih terpantau menghijau terus ya, dan berhasil bertahan di atas support 256. Target berikutnya adalah di 270. Nah, kalau udah sampai 270, kalau mau tembus ya berarti lanjut. Kalau mau koreksi, berarti mungkin dia akan bergerak dulu di antara 256 dan 270. Nah, ini dipantau aja untuk pergerakannya SCMA ya. Saham berikutnya adalah BMTR. BMTR juga sudah terpantau sideways nih ya, sudah sempat breakout di tanggal 3 November kemarin, lalu terkoreksi dan sideways lagi. Support saat ini adalah di 298 ya, dan resisten atau top box ada di 318. Targetnya adalah 328, 342, dan target paling tinggi untuk saat ini adalah di 396. Next adalah Mari ini juga udah boleh diperhatikan pergerakannya, masih bertahan di atas MA10-nya, yaitu di atas 124. Mari close di harga 125. Perhatikan kalau dia breakout 128 dan kuat ya. Nah, kadang-kadang di atas 128
baru kena 129 dia turun. Nah, kalau 129 udah habis baru mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Paling enggak targetnya itu di sekitar harga 141 ya. Kalau misalkan bisa ke 141 ini bagus. Lalu kalau tembus 141, next targetnya yaitu adalah di 161. Saham berikutnya yaitu Auto. Auto lanjut ya, lanjut menguat, tembus lagi targetnya di 1475. Nah, next targetnya adalah di 1595 dan 1630. Ini juga boleh dipantau pergerakan untuk Auto. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya ya, yang masuk dari hari pertama waktu dia breakout ini di tanggal 31 Oktober. Berikutnya gula juga menguat 1,8% ya. Ini diperhatikan aja, masih belum kuat menyentuh target di 232-nya ya. Kalau bisa breakout ini bagus, jadi dipantau aja. Mudah-mudahan masih ada potensi naik lagi. Dan di sini juga ada resisten ya, ini di 226. Kalau bisa ditembus 226, mudah-mudahan bisa ke 232. Saham berikutnya yaitu STAA. Nah, untuk STAA padahal udah sempat breakout ini di tanggal 19 ya, tapi nggak kuat, dia turun lagi. Nah, ini boleh diperhatikan lagi posisinya karena masih bertahan di atas support 1110 ya. Kalau berhasil breakout 1145 ini bagus. Targetnya mungkin pendek dulu ya di 1200-an. Nah, kalau tembus 1200 mudah-mudahan juga bisa ke sekitar 1300-an. Ini dipantau aja untuk STAA pergerakannya. Saham berikutnya yaitu WMPP. WMPP sudah breakout di hari Kamisnya ya, di tanggal 10. Ini menguat 7,9%. Lalu di hari Jumat kemarin dia terkoreksi 3,3%, open gap up. Mudah-mudahan nggak balik lagi ke dalam box atau nggak tembus 142 kalau turun. Mudah-mudahan mantul di situ, lalu kembali menguat lagi. Menembus 155 targetnya ya, dan juga 173 kalau bisa lanjut naik ke atas. Dan saham yang terakhir untuk video part 5 dan juga video penutup untuk minggu ini ya adalah DMMX. Nah, DMMX setelah breakout 1150 sudah kena targetnya ya, bahkan tembus di 1205. Nah, kalau misalkan di minggu depan dia lanjut, paling enggak dia harus tembusin dulu 1325 untuk mencapai target 1390-nya. Nah, mungkin yang sudah masuk di grup Signal sudah saya kasih tahu waktu dia sebelum breakout ya, waktu ada pergerakan, pas breakout dia naik 10,9%. Oke, mungkin segitu dulu untuk minggu ini dan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.